Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sumedang mengaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Di antara nikmat tersebut atau di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa menuntut ilmu, di mana sebagian kita itu tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, padahal dia memiliki waktu yang sangat banyak. Waktu berleha-leha dia itu sangat banyak. Ya. Kemudian dengan berkumpulnya kita di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, turun malaikat kepada kita, sehingga kita bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara kita, ya, banyak di antara kita itu sangat sulit sekali untuk bersyukur. Kenapa? Karena ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur kepadaku. Berarti orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat sedikit. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan kebanyakan orang itu dengan celaan. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, walakinna aktsaron nasi yajhalun, dan yang lain. Dan kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, dan yang lainnya. Intinya untuk merendahkan. Jadi kebanyakan manusia itu ada di dalam kejelekan, dan sedikit sekali orang yang bersyukur kepadaku. Kan di dalam tafsir, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana li rabbih lakanun. Surat apa itu? Al-Adiyat. Sudah lewat tafsirnya ya? Sudah lewat. Ya. Lakanud artinya apa? Ya'addul masaib wa yansa an-ni'am. Banyak mengingat-ingat musibah yang menimpa dia, kemudian dia melupakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 365 hari dia ada di dalam kesehatan. Ya.
5 hari Allah Subhanahu wa taala berikan ditimpa musibah dengan rasa sakit, kemudian dia mengeluh, ya Allah sakit apa ini, ya Allah sakit apa ini, padahal 360 hari ada di dalam kesehatan, sehat gitu ya. Umur 56 tahun ya. 55 tahun Allah Subhanahu wa taala kasih kesehatan. Kemudian 56 tahun di umur yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala memberikan sakit kanker misalkan. Ya Allah, sakit apa ini? Aku sudah tidak kuat, tidak tahan lagi. Padahal selama 55 tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kesehatan. Baru 1 tahun dikasih sakit sudah banyak mengeluh. Jadi yang diingat-ingat itu apa? Musibah ya. Bukan nikmat. Padahal nikmat dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu lebih banyak mana? Lebih banyak nikmat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau musibah itu masih bisa dihitung ya. Masih bisa dihitung. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan sebuah kitab, yaitu Awaiqut Thalab, penyakit penuntut ilmu. Dan kemarin kita sudah membahas Aiq al-awwal, yaitu penyakit yang pertama atau kendala yang pertama. Sudah ada bukunya ya? Sudah ada sebagian. Kalau belum bisa minta ke panitia ya. Insya Allah nanti difotokopikan. Penyakit yang pertama yaitu menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah penyakit terbesar. Penyakit terbesar seorang penuntut ilmu, yang harusnya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menuntut ilmu karena ada niat yang lainnya, baik itu karena dunia atau yang lainnya. Dan ini diancam oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan ancaman apa? Dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Mencium bau surga saja dia tidak bisa mencium gitu ya, apalagi memasuki ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian kita telah sampai ke perkataan muallif di halaman ke-17. Karena ini di halaman ke-15-nya tentang syair ya, terlalu panjang syairnya. Fal hadra al hadra. Qala muallif rahimahullahu taala, fal hadra al hadra ayyuhat talibu minasyirki fin niyyah fa inna Allah ta'ala yaqulu kama fil hadisil qudsi. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu ini untuk memperhatikan, menghindari minasyirki fin niyyah, dari berbuat syirik di dalam niat, baik itu di dalam niat menuntut ilmu, baik di dalam ibadah, baik di dalam kehidupan sehari-hari kita, baik dalam urusan dunia kita atau urusan akhirat kita. Hendaknya kita tidak berbuat syirik di dalam niat ini. Fa inna Allah ta'ala yaqul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kama fil hadisil qudsi. Nah, ini ada di dalam hadis qudsi. Ana agnas syuraka'i anis syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu.
Sesungguhnya aku tidak butuh kepada syarikat. Ya. Barang siapa yang beramal amalan, satu amalan yang mensyarikatkan aku di dalam amalannya itu, maka aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli kepada dia. Allah Subhanahu wa taala akan tinggalkan dia. Taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia dan amalan kesyirikannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak peduli lagi kepada dia. Ini kalau kita berbuat syirik di dalam niat. Niat itu apa sih? Niat itu ya azmul qalbi. Azmul qalbi ya. Taqarruban ila Allah taala. Geretek hati lah, geretek hati. Geretek hati. Dan niat tempatnya di hati. Kemudian fungsi niat itu apa? Fungsi niat itu yang pertama, fungsi niat ada dua. Yang pertama untuk membedakan antara adat dan ibadah. Yang kedua untuk membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lainnya. Jadi ada dua fungsi niat. Yang pertama untuk membedakan antara adat dan ibadah. Contohnya apa? Contohnya kita makan. Makan karena lapar. Udah lapar, sudah jam 9. Akhirnya dia makan. Ya sudah, tidak ada niat yang lain, ya udah makan untuk menghilangkan rasa lapar. Kemudian yang kedua, ada orang yang berniat makan karena ingin agar kuat ibadah dia. Ya. Minum kopi tahajud jam 1 malam, minum kopi supaya tidak ngantuk. Nah, dengan niat minum kopi dia ini akan berpahala gitu. Karena dia niatkan untuk apa? Supaya tahajudnya kuat sampai subuh gitu ya. Ternyata tidak kuat gitu. Sampai jam 3 tidur, bangun jam 8. Ada yang seperti itu? Ada. Biasanya yang awal-awal ngaji seperti itu. Wah, ada keutamaan tahajud, sholat tahajud gitu ya. Jam 1 bangun, jam 3 tidur. Bangun lagi jam 8. Itu yang pertama, contoh yang pertama, membedakan antara adat dan ibadah. Contohnya lagi kalau seseorang mandi. Yang satu mandi junub, yang satu mandi biasa. Misalkan dia sudah berhubungan dengan istrinya gitu. Hubungan suami istri di hari Jumat. Jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi. Hubungan suami istri. Kemudian dia lupa kalau dia sedang dalam keadaan junub. Kemudian dia pergi kemana gitu, ke pasar atau ke kantor gitu, lupa tidak mandi dulu. Kemudian datang waktu sholat Jumat jam 11 misalkan, dia mandi dulu gitu, mandi. Tapi dia tidak berniat untuk mandi junub. Sudah beres sholat Jumat, dia ingat, hari tadi tuh niat naon ya mandinya, ternyata tidak niat mandi junub. Sah tidak jumatannya? Tidak sah ya. Jadi wajib mengulangi, tapi tidak mungkin diulangi gitu ya. Yang diulanginya apa? Jadi sholat zuhur gitu ya. Seperti itu. Tadi karena apa? Karena dia tidak meniatkan untuk sholat junub. Mandi junub gitu ya. Jadi tidak sah mandinya. Walaupun tata caranya mungkin sama gitu ya. Dia mandi seperti mandi orang junub. Tapi dia tidak berniat. Nah, disinilah fungsi niat. Kemudian yang kedua, untuk membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lainnya. Fungsi niat. Contohnya apa? Seseorang sholat 2 rakaat. Sholat subuh misalkan. Yang satu sholat qobliyah subuh, yang satu sholat subuh. Yang satu dia berniat sholat qobliyah. Sama-sama 2 rakaat tidak? Sama 2 rakaat gitu ya. Sama 2 rakaat. Kemudian yang membedakan apa? Niatnya. Yang membedakan adalah niatnya.
Kemudian sholat duhur juga 4 rakaat. Seseorang sholat qobliyah duhur 4 rakaat boleh? Boleh, dianjurkan. Kemudian tata cara sholatnya seperti sholat duhur 4 rakaat. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Boleh tidak? Boleh ya. Boleh, walaupun dia sholat sunnah. Ini tata caranya sama, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Yang membedakan apa? Niat tadi. Niat. Makanya niat ini sangat penting untuk kita jaga agar selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi niat ini di antara untuk membedakan antara adat dan ibadah, kemudian ibadah dan ibadah yang lainnya, di antaranya juga untuk membedakan antara kita dan orang-orang munafik. Membedakan kita dengan orang-orang munafik. Orang munafik, mereka sholat seperti kita sholat. Mereka puasa seperti kita puasa. Bahkan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang membedakan antara orang-orang Islam dan orang-orang munafik? Yaitu hati-hati mereka. Orang Islam, hati mereka Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang munafik, hatinya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan gitu. Padahal amalan zahirnya sama dengan kita. Bahkan mungkin mereka bisa lebih dari kita amalannya gitu ya. Bisa lebih bagus, bisa lebih banyak amalannya. Dan tata cara sholatnya mungkin sama 100% dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagian kita mungkin sholatnya belum seperti sholatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Rukunya belum benar, sujudnya belum benar, tata cara mengangkat tangannya saja belum benar, masih banyak gitu. Itu ya. Baik, masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu fungsi niat adalah untuk membedakan antara adat dan ibadah, kemudian antara ibadah dengan ibadah yang lain. Kemudian fungsi yang terakhir adalah untuk membedakan antara amalan itu untuk Allah atau untuk selain Allah. Kalau untuk Allah berarti ikhlas gitu ya. Kalau untuk selain Allah, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena ingin meraih pujian. Riya atau sum'ah. Yang kedua, karena selain Allah, karena ingin dunia. Karena ingin dunia. Taib. Yang untuk Allah mah udah jelas ya, ikhlas, otomatis pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi permasalahan yang untuk selain Allah. Yang untuk selain Allah ini terbagi kepada dua. Yang satu karena ingin meraih pujian, riya. Maka ini gugur pahalanya. Walaupun riyanya hanya 1%. 99%-nya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tetap gugur. Ya, capek ya ternyata orang yang riya itu ya, tersiksa sekali. Yang kedua karena dunia. Karena dunia, contohnya seseorang jadi imam masjid gitu ya, karena ingin dapat gaji gitu ya. Atau seseorang berdakwah karena ingin dapat pemasukan. Karena sebagian ustadz kita tidak ada penghasilan yang lain kecuali dari dakwah gitu ya. Dari mana lagi gitu. Nah, ini seperti apa? Apakah pahalanya gugur atau tidak?
Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau niat dunianya lebih dominan. Dia jadi imam masjid karena ingin mendapat gaji. Tapi niat ingin mendapat gajinya 70%, niat sisanya 30% untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini pahalanya gimana? Gugur tidak? Tidak dapat pahala. Karena dunia lebih mendominasi gitu ya. Karena dunia lebih mendominasi. Kemudian yang kedua, kalau akhirat yang lebih mendominasi. 70% akhirat, 30% karena ingin mendapat gaji, mendapat uang. Maka ini wallahu taala a'lam, pahalanya tidak gugur. Dia belajar ingin menjadi ustadz gitu ya. Ingin menjadi ustadz, nantinya tujuannya agar bisa tinggal di pesantren gitu misalkan, dapat gaji, kehidupan enak di sana, tidak perlu mikir lagi anak sekolah bagaimana gitu. Pokoknya ingin hidup enak aja lah gitu. Ingin dekat dengan orang-orang yang soleh, ditambah dengan gaji juga seperti itu. Maka kalau niat akhiratnya lebih mendominasi, maka wallahu taala alam ini tidak gugur pahalanya. Kemudian ada permasalahan ketiga, kalau niatnya sama gitu. Nikmat niat akhirat 50, niat dunia 50. Bagaimana ini? Dapat pahala tidak? Wallahu a'lam. Saya juga tidak tahu. Seperti apa kalau yang 50%? Nah itu. Kemudian permasalahan selanjutnya di dalam masalah riya, bagaimana kalau ibadah dimasuki dengan tercampur dengan riya? Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tatkala sholat di rakaat ketiga ada dorongan untuk berbuat riya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 3 kemungkinan kata para ulama. Yang pertama, jika riya dari awal. Jika riya dari awal, dia sholat memang dari awal pengen dilihat orang gitu. Seperti orang-orang munafik, sholatnya orang-orang munafik adalah sholatnya orang-orang yang riya. Kemudian keadaan yang kedua adalah riya tatkala di pertengahan. Dan yang ketiga, apabila riyanya itu muncul belakangan. 3 kemungkinan, 3 keadaan. Riya muncul belakangan setelah melakukan amal soleh. Baik, yang pertama, kalau riya di awal, dia sholat memang karena ada bupati gitu. Wah, sholat sareng bupati, terus ngaimaman bupati gitu, Bupati Sumedang di Masjid Atoya iya gitu. Diperbagus bacaannya, ya, dilamakan sholatnya. Padahal bupati mungkin buru-buru pengen pergi gitu ya. Yang biasanya dia baca surat Qul Huwallah, jadi baca surat Al-Baqarah gitu ya. Riya dari awal ini, maka pahalanya sudah jelas gugur, tidak mendapatkan pahala. Kemudian contoh yang lain, misalkan dia berinfak untuk masjid 2 miliar gitu ya. Berinfak untuk masjid 2 miliar. Tapi dari awal memang dia niat untuk riya gitu. Dipajang di sosmed dan yang lainnya. Bagaimana ini? Batal gitu ya. Padahal 2 miliar. Kemudian yang kedua, apabila riya terjadi di tengah-tengah ibadah. Di tengah-tengah ibadah. Dia sedang sholat. Sholat wae-nya dicontohkan. Dia sedang sholat. Di rakaat ketiga
datang presiden, wah lebih gede lagi. Presiden datang, kemudian dia tahu, wah ya presiden. Dia memperbagus sholatnya, memperlama sholatnya, padahal sudah rakaat ketiga tinggal maca Al-Fatihah hungkul gitu ya. Dilama-lamakan. Nah, maka ini ada dua kemungkinan. Pertama, dia berusaha untuk mengusir riya tersebut. Berusaha untuk mengusirnya, ya Allah, tong riya gitu ya. Berusaha untuk mengusirnya. Yang kedua, dia tidak berusaha mengusirnya karena riya itu ada lezatnya gitu ya. Si itu. Komo lamun tos ngadangu gitu. Si eta salatna alus. Wah, beki alus we salatna teh gitu. Maka untuk orang yang dia berusaha mengusir riya tersebut tatkala beribadah ya. Tatkala beribadah, kemudian ini juga ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia berhasil mengusir riya tersebut. Yang kedua, dia tidak berhasil. Karena tadi riya ada nikmatnya gitu, ada lezatnya. Maka kalau dia berhasil mengusir riya tersebut, maka insya Allah pahalanya tidak gugur. Artinya pahalanya tetap sempurna, mendapatkan pahala sholat. Yang kedua, dia tidak berhasil. Bagaimana? Gugur tidak? Aduh, enaknya. Terus saya gitu. Gugur tidak? Tidak. Karena tidak berhasil gitu. Dia sudah berusaha gitu ya. Sudah berusaha untuk mengusir riya tersebut. Tetapi dia lebih kalah dengan riyanya gitu. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu taala alam, maka pahalanya tidak gugur. Akan tetapi wajib didasari dengan berusaha terlebih dahulu. Maka insya Allah ini juga tidak gugur pahalanya. Kemudian keadaan yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berusaha untuk mengusir riya tersebut. Artinya dia biarkan saja. Ya udahlah, biarin aja sampai selesai. Nah, ini ada khilaf di antara para ulama. Di antaranya yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim ini rada keras biasanya di permasalahan seperti ini. Karena ini permasalahan yang tidak kecil gitu, besar ya niat itu. Maka kata beliau, pahalanya gugur. Pahalanya gugur, dia tidak mendapatkan pahala walaupun dia sudah mengerjakan 3 rakaat tadi. Tinggal 1 rakaat lagi, di rakaat yang terakhir dia berbuat riya. Kemudian kata sebagian ulama, pahalanya tidak gugur. Pahalanya tidak gugur karena apa? Karena yang jadi patokan adalah niat dari awalnya. Jadi di awal dia sudah niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Sudah ikhlas. Tapi tatkala di tengah-tengah ada syaitan yang membisiki dia untuk riya. Maka wallahu taala alam, ini yang benar. Allah taala alam, ini yang benar, pahalanya tidak gugur. Karena yang jadi patokan apa? Niat di awal. Walaupun secara kaidah yang lebih mendominasi yang mana? Harusnya yang gugur gitu ya. Tapi berat. Karena kemarin kita sudah sebutkan perkataan seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyati. Tidak ada yang paling sulit aku obati daripada niatku ini, li'annaha tataqallabu 'alayya. Karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Kadang ikhlas, kadang tidak. Nah, itu permasalahan yang kedua kalau riya terjadi di tengah-tengah ibadah. Kemudian kalau riya muncul belakangan, tatkala dia sudah melaksanakan ibadah. Contohnya apa? Dia sudah sholat tahajud sendirian, tidak ada yang melihat, keluarganya pun tidak ada yang tahu gitu ya.
Tapi tatkala pagi-pagi dia ceritakan kepada temannya, "Oh, ana mah tadi malam tahajud di jam 1 dugikeun ka jam 4. Oh, alhamdulillah kuat." Gitu ya. Nah, ini bagaimana pahalanya? Gugur tidak? Gugur tidak. Contohnya seperti ini lagi, contohnya lagi. Seseorang berinfak untuk masjid 2 miliar. Sudah beres nih masjidnya. Kemudian ada temannya datang dari Jakarta ke sini. Kemudian dia ajak temannya ini ke masjid. Nih, kalau nggak ada saya yang berinfak 2 miliar, masjid ini tidak akan ada gitu. Seperti itu. Padahal amalnya sudah beres gitu ya. Berinfaknya sudah beres, masjidnya pun sudah beres. Tapi tatkala ada temannya yang datang, dia ngomong ke temannya, "Nih, kalau tidak ada saya, tidak akan berdiri masjid ini." Maka ini pun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kata Imam Ibnu Qayyim lagi. Karena Imam Ibnu Qayyim ini agak keras masalah niat ini. Kata beliau, amalannya gugur. Amalannya gugur walaupun di awal dia niatnya ikhlas gitu berinfak untuk masjid 2 miliar. Lebarnya 2 miliar. Kemudian kata sebagian ulama, pahalanya tidak gugur. Karena tetap yang jadi patokannya apa? Niat di awalnya, tetap ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun riya ini atau sum'ah ini, bisa jadi sum'ah, ini beda lagi kaitannya dengan yang urusan tadi gitu. Jadi bukan tatkala sedang mengerjakan, tapi ini mah telah mengerjakan. Jadi riyanya itu tatkala itu saja gitu. Beda lagi dosanya. Bukan dosa yang telah lalu gitu, tapi dosa tatkala itu saja. Ketika dia menceritakan kepada temannya saja. Adapun tatkala dia beramal, nah itu yang jadi patokannya. Itu yang jadi patokannya, dan wallahu taala a'lam. Ini yang lebih selamat gitu. Ini yang lebih selamat, yaitu pahalanya tidak gugur karena tadi yang jadi patokan tetap di awal ibadah. Satu terakhir, permasalahan terakhir, apabila riya ya di awal, karena kita sudah tahu pahalanya gugur. Kemudian bagaimana kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan pahalanya sudah gugur. Mungkin dia dulunya masih berada di riba misalkan. Dia tidak tahu. Setelah ngaji gitu ya. Oh, ternyata tidak boleh. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulunya dia tidak tahu kalau riya itu tidak boleh. Ya. Tatkala ngaji, oh ternyata tidak boleh. Wah, uang 2 miliar saya kumaha atunya pahalanya. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, bagaimana seperti ini? Pahalanya apakah balik lagi ke dia atau tidak? Nah, terjadi khilaf lagi di antara para ulama. Kata Imam Ibnu Qayyim, ya sudah, yang sudah tidak bisa kembali, selesai. Karena sudah gugur. Kata sebagian ulama, tidak. Insya Allah pahalanya akan balik lagi ke dia kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Dan orang-orang kafir ini tidak diterima amalannya gitu ya. Orang-orang kafir berbuat baik, membangun masjid gitu ya, dapat pahala tidak? Tidak, karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat baik kepada tetangga, dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berinfak dan yang lainnya, ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang menghalangi mereka diterima amalannya. Dan di dalam hadis Nabi SAW,
beliau berkata kepada salah seorang sahabat yang masuk Islam, aslamta alama aslafta minal khair. Engkau masuk Islam dengan membawa semua kebaikan engkau sebelum beragama Islam. Jadi kebaikan di luar Islam ini akan dibawa ketika dia masuk Islam. Berarti orang yang kafir saja, yang dulunya berbuat baik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masuk Islam, pahalanya jadi kebawa gitu ya. Nah, ini maka orang-orang yang beriman ini lebih aula gitu, lebih utama lagi kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu taala a'lam, ini yang paling benar insyaallah taala. Kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit tentang fungsi niat ya. Minum dulu. Tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Waqad ajma'al 'arifun ala anna istihkamal halakah innama yakunu idza khallallahu bainal insan wa nafsihi inda idin tatakhattafahu syayatin wa tatasha'abu bihil masaliku wa takunun naru aula bihi. Dan sungguh telah ijma' orang-orang arif, yaitu para ulama, bahwa sesungguhnya kehancuran itu akan terjadi apabila Allah Subhanahu wa taala membiarkan seseorang dengan dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tinggalkan dia dengan dirinya. Dia hanya bersandar kepada dirinya saja, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berlepas diri kepada dia. Ya. Ingda idin, maka tatkala itu syaitan akan mendatangi dia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia, maka syaitan yang akan mendekati dia. Ya. Kemudian juga akan membinasakan atau menyelewengkan dari jalan-jalan yang benar. Dan yang ujung-ujungnya wa takunun naru aula bihi. Kalau syaitan sudah mendekati dia, ya, kemudian dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka neraka lebih utama bagi dia. Dia akan mendapatkan neraka karena dia telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Hamad bin Salamah rahimahullahu taala, man talabal hadisa li ghairillahi makara bihi. Barang siapa yang menuntut hadis, menimba hadis, mencari hadis li ghairillah, karena selain Allah Subhanahu wa taala, makara bihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berbuat makar kepada dia. Berbuat makar kepada dia, seolah-olah dia mendapatkan ilmu, padahal dia tidak mendapatkan ilmu tersebut karena dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mu'alif, wa inna solahan niyati fil ilmi la akbarin mu'inin alaihi. Dan sesungguhnya benarnya niat di dalam menuntut ilmu itu merupakan penopang terbesar, ya, yang bisa membantu untuk dia mendapatkan ilmu tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Abdillah Ar-Rudabari, ya, al-ilmu mauqufun alal amal. Ilmu itu dibangun di atas amalan, atau ilmu itu tergantung dengan amalan. Kalau ilmu belum diamalkan, maka belum dikatakan berilmu dia. Wal amal mauqufun alal ikhlas, dan amal itu tergantung dengan ikhlas. Wal ikhlas lillahi yurisul faham anillahi azza wajal. Dan ikhlas ini bisa mewariskan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita ikhlas menuntut ilmu, semakin kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu yang kita pelajari.
Kalau kita semakin ikhlas, insya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membantu kita untuk memahami ilmu yang kita pelajari. Dan ini yang menjadi faktor kebanyakan ikhwan dan akhwat ya di kalangan kita di dalam belajar, contohnya bahasa Arab. Belajar bahasa Arab tahunan tapi nggak ngerti-ngerti gitu ya. Ada pelatihan bahasa Arab, dia ngikut gitu. Pertemuan pertama masih semangat, sampai pertemuan kelima dia sudah boring, bosan ternyata tidak bisa-bisa. Akhirnya dia berhenti dari belajar bahasa Arab. Tahun depan diadakan lagi gitu ya, diadakan lagi kursus bahasa Arab lagi, ngikut lagi dari awal lagi gitu ya. Terus seperti itu, akhirnya tidak selesai belajar bahasa Arab. Mungkin perlu dicek niatnya gitu. Tahunan belajar bahasa Arab tidak bisa-bisa. Karena yang tahunya dia melihat ustadz gitu. Wah, ustadz pinter bahasa Arab. Kemudian ustadz juga menganjurkan untuk belajar bahasa Arab. Wah, insya Allah ustadz gak bisa, banyak orang ente bisa gitu ya. Tapi tatkala belajar, oh ternyata liar gitu ya. Belum masuk ke nahwu sorof gitu. Belajar grammar bahasa Arab. Oh, ternyata pusing gitu ya. Akhirnya dia mundur terus. Tidak tamat-tamat belajar nahwu sorof durusulugoh jilid hiji ge henteu tamat-tamat gitu. Jadi ini kebanyakan kendala atau penyakit di kalangan penuntut ilmu. Bisa jadi karena mereka tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Ta'ala Allah akan membantu kita untuk memahami ilmu yang kita pelajari. Di dalam Sunan Ad-Darimi diterima dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau berkata, manibtagha syai'an minal ilmi yabtaghi bihi wajhallah atahullahu minhu ma yakfihi. Barang siapa yang mencari sesuatu dari ilmu yang dia berusaha untuk ikhlas mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupinya. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan dia karena dia telah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata mu'alif, ada tanbih, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Tanbih, yastadillu ba'dun nas ala annal amala yurisul ilma duna ta'allum. Sebagian orang berdalil, istidlal, menerapkan dalil, bahwa sesungguhnya amal itu bisa mewariskan ilmu tanpa harus belajar terlebih dahulu. Pokoknya mah beramal terus tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus beramal, bersedekah, insya Allah nanti akan jadi orang yang berilmu tanpa harus belajar. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kepada kalian. Jadi semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengilhamkan ilmu kepada kita. Ayat ini benar tidak? Ayatnya pasti benar gitu ya. Tidak mungkin salah. Yang salah apa? Pemahamannya, penafsiran dari ayat tersebut. Penafsiran dari ayat tersebut. Beliau berkata di dalam Tafsirul Manar. Tafsir Al-Manar ini karya Muhammad Rashid Ridho rahimahullahu ta'ala. Beliau menukilkan dari gurunya, ya, ustuhira ala alsinatil mudda'in litasawwuf fi makna hatainil jumlataini wattaqullah wa yu'allimukumullah anna taqwa takunu sababan lil ilmi wa banau ala dzalika anna suluka tariqatihim wa ma ya'tuna bihi fiha minar riyadah wa tilawatil awrad wal ahzab
tusmiru lahumul ulumal ilahiyati biduni ta'allumin. Ya. Telah masyhur di lisan-lisan muddai, para dai-dai lit tasawuf. Tasawuf itu siapa? Sufi. Nah, jadi kebanyakan orang-orang sufi ini seperti itu gitu ya. Dan dikenal di kalangan mereka dengan ilmu laduni gitu ya. Ilmu laduni, mimpi ketemu Nabi menjelaskan hadis jadi pintar gitu. Saya tadi malam bertemu dengan Nabi, kemudian Nabi menyampaikan hadis yang tidak pernah beliau sampaikan ke para sahabatnya. Nih hadisnya seperti ini. Banyak karangan-karangan, pokoknya banyaklah karangan-karangan baik dari wirid-wirid mereka gitu ya. Wiridnya 10.000 wirid gitu ya. Di tatkala wirid mereka ini beranggapan seperti itu. Kalau kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ilmu tanpa harus belajar. Dan kebanyakan mereka memang tidak belajar gitu. Memperbanyak ibadah saja. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bahwasanya takwa menjadi sebab seseorang mendapatkan ilmu. Dan mereka membangun atas hal itu jalan mereka. Kemudian mereka berusaha untuk mendapatkannya dengan cara membikin wirid-wirid, aurad, wirid-wirid, wal ahzab dan yang lainnya, sehingga mereka akan melahirkan ulum al-ilahi, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa harus belajar. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kalian. Maka ini dibantah dengan dua perkara. Wa yaruddu istidlaluhum bil ayah ala dzalika min wajhain. Dari dua sisi. Yang pertama, annahu la yarda bihi Sibawayh walahul haqqu fi dzalik li'anna atfa yu'allimukum ala ittaqullah yunafi an yakuna jazaan lahu wa murattaban alaihi li'anna al-atfa yaqtadil mughayarata. Nah, yang pertama bahwasanya Sibawayh tidak ridho. Ya. Sibawayh ini ulama ahli nahwu terkenal ya. Dan itu benar. Dan beliau benar dalam perkara ini. Karena atof mengikutkan satu jumlah ke jumlah yang lain, atof yu'allimukum kepada jumlah ittaqullah, itu meniadakan sebagai balasan gitu. Dengan sebab kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepada kalian. Jadi atof itu bukan balasan gitu ya. Li'anal atfa yaqtadil mughayarah, karena atof ini beda gitu ya, kandungannya berbeda, tidak sama. Contohnya kulil mu'minina wal mu'minat, katakan kepada orang-orang mukmin dan mukminat. Bukan seperti ini, katakan kepada orang-orang yang mukmin maka orang-orang yang mukmin dari kalangan perempuan, tidak seperti itu. Bukan balasan gitu ya. Tetapi hanya diikutkan saja. Asani yang kedua, anna qaulahum hada ibaratun an ja'lil musabbab sababan wal far'i aslan wan natijati muqaddimatan. Nah, dan perkataan mereka ini menjadi ibarat bahwa mereka ini menjadikan akibat sebab gitu ya. Menjadikan akibat sebab. Harusnya menuntut ilmu dulu baru takwa, atau takwa dulu baru menuntut ilmu? Menuntut ilmu dulu gitu ya. Ya. Karena definisi takwa apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Lah, bagaimana kita tahu kalau ini ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak menuntut ilmu gitu. Jadi dengan sebab ilmu kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan bertakwa kita menjadi orang yang berilmu. Seperti itu. Jadi dibalikkan gitu ya. Logikanya terbalik.
Dan memang kebanyakan pengikutnya terbalik gitu ya. Fa innal ma'rufal ma'qul annal ilma huwal ladzi yusmir taqwa. Nah, karena yang ma'ruf, yang ma'qul, yang masuk akal seperti itu, bahwa ilmu yang bisa mewariskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Fala taqwa bila ilmin. Maka tidak mungkin seseorang bisa bertakwa kalau tanpa ilmu. Fal ilmu huwal aslul awwal wa alaihi ilmu awwal. Dan ilmu itu adalah asal yang pertama. Tidak mungkin jadi asal yang kedua. Tidak bisa dibalikan. Kata muallif, wa hadza kalamun jayyidun, dan ini adalah perkataan yang sangat baik. Wa yudafu ilaihi idahan annal amal yuksibul qalba quwwatan imaniyah. Bahwasanya amal ini bisa menjadikan hati kuat, ya. Fayastau'ibu minal ulum, maka dia bisa menguasai dari ilmu-ilmu. Wa yudriku minal fawaid, kemudian dia juga bisa mendapatkan faidah-faidah dari ilmu yang dia pelajari selama dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma la yudrikuhu min man ta'akhkhara an hadhir rutbah, yang tidak bisa dicapai dari orang-orang yang tidak sampai kepada derajat ini. Wa hadza musyahidun bil ayan wa mudrakun bil hissi, dan ini terjadi ya, dan kita dapati. Amma man ta'abbada lillah wa tarakal ilma. Kemudian adapun orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian meninggalkan ilmu, tidak menuntut ilmu, dan berkata wattaqullah wa yu'allimukumullah, dia berdalil dengan dalil ini, fahuwa jahilun. Sesungguhnya dia adalah orang yang bodoh. Ya. La tujarihi ri'a fi jahlihi. Pokoknya jahalnya sudah jahal murakkab gitu. Wallahul hafid, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha penolong, penjaga. Taib, kita sudah selesai di penyakit yang pertama, al-a'iqul awal, maka kita masuk ke al-a'iqus tsani. Penyakit yang kedua dari seorang penuntut ilmu adalah tarkul amal. Tidak beramal, tidak mengamalkan ilmunya. An Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Barzah Al-Aslami beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma afnah wa an ilmihi fi ma fa'ala bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa an jismihi fi ma ablahu. Hadis ini hadis sahih, hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunnahnya. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat di padang mahsyar sampai diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang umurnya. Bagaimana dia menghabiskan umurnya? Apakah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa an ilmihi fi ma fa'ala bihi. Nah, dan akan ditanya tentang ilmunya, apakah diamalkan atau tidak. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Kalau harta ini pertanyaannya dua. Kalau harta, tentang hartanya dari mana ia mendapatkannya dan dikeluarkannya di mana gitu. Dan seburuk-buruknya harta adalah dia mendapatkannya dengan cara yang haram, kemudian menginfakkan harta tersebut di dalam perkara yang haram. Ini seburuk-buruk harta seorang manusia.
Dia mendapatkannya dengan cara maling, misalkan maling gitu ya. Tas maling dibawa ke diskotik gitu misalkan. Ya, ke diskotik. Maka dua-duanya baik yang masuk dan yang keluar dari harta dia ini adalah perkara yang sangat buruk gitu ya. Wa an jismihi fi ma ablah, dan tentang badannya, raganya, dari mana dia, kemana dia habiskan. Apakah dia berletih-letih badannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu dan yang lainnya, atau berletih karena urusan dunia, atau berletih karena urusan dunia. Dan Al-Khatib mengeluarkan, Khatib Al-Baghdadi, yang semakna dengan hadis ini, wa an ilmihi mada amila fihi, dan tentang ilmunya apakah diamalkan atau tidak. Sebenarnya ini lebih pas ke nasihatnya untuk ustadz-ustadz gitu ya. Apakah dia mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya atau tidak. Lebih pas kepada ustadz-ustadz atau kepada para alim ulama kita. Dan yang semisalnya dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Engkau tidak akan disebut orang yang berilmu sampai engkau menjadi orang yang belajar ilmu. Tadi, jadi ini termasuk bantahan kepada perkataan orang-orang sufi tadi gitu ya. Bagaimana kita akan mendapatkan ilmu kalau kita tidak belajar? Tidak mungkin ujug-ujug jeleb jadi ulama gitu, tidak mungkin. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Nah, dan engkau tidak akan disebut orang yang berilmu sampai engkau mengamalkan ilmu tersebut. Nanti ada di dalam hadis tentang ancaman orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian dalam yang riwayat yang lain dari Ali radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, hatafal ilmu bil amal. Hatapa itu apa ya? Hatib. Jadi ilmu itu senantiasa memanggil untuk mengamalkan ilmu, untuk beramal. Fa in ajabahu wa illa irtahala. Kalau dia menjawabnya, maka ilmu itu akan menetap. Kalau dia mengamalkan ilmu maka ilmu itu akan menetap di dalam diri dia. Wa illa irtahala. Kalau tidak, maka ilmu itu akan pergi dari dia. Jadi kalau kita tidak mengamalkan ilmu, kita pasti akan lupa karena ilmu itu pergi dari dia gitu ya, hilang. Dan ini termasuk penyakit gitu ya. Kalau kita tidak mengamalkan ilmu, kita sudah menghafal 30 juz Al-Qur'an, kemudian tidak mengamalkannya dengan cara memurojaah, insya Allah saminggu ge leungit. Terlebih di zaman sekarang ya, kita belajar 30 tahun nih ya, kita belajar 30 tahun bisa rusak dengan 30 hari. Di zaman sekarang, di zaman yang penuh fitnah, 30 tahun menuntut ilmu yang benar bisa rusak dengan 3 hari juga bisa sebenarnya. 3 hari bisa rusak. Karena zaman yang penuh fitnah ini ya. Apalagi kalau kita tidak mengamalkannya, tidak berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian dari Fudail bin Iyan, beliau berkata, la yazalu al-alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bihi. Orang yang alim ini tetap akan dianggap bodoh tentang ilmunya sampai dia mengamalkan ilmunya. Walaupun dia pintar, sekali mendengar langsung hafal gitu ya, kalau tidak mengamalkannya tetap tidak disebut dengan seorang alim. Fa idza amila bihi kana aliman. Nah, kalau sudah mengamalkan baru disebut orang alim. Makanya kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kalau di antara kami di zaman dulu para sahabat, kalau ada yang hafal Al-Baqarah
Ali Imran dan An-Nisa jalla fi ayunina, maka seolah-olah itu sangat berharga, terhormat di kalangan kami. Karena di zaman para sahabat, setiap mereka belajar 10 ayat gitu ya, mereka tidak beranjak ke 10 ayat yang lain, ke ayat yang lain sampai mereka mengamalkan, dihafal, diamalkan. Jadi kalau di antara para sahabat ada yang hafal sampai surat An-Nisa, ini sudah benar gitu ya. Karena otomatis mereka juga mengamalkannya yang ada di dalam kandungan ayat-ayat tersebut. Al-amalu bil ilmi muda'atun li hifdihi wa sabatihi kama anna adamal amal muda'atun li diya'il ilmi wa nisyanihi. Nah, beramal dengan ilmu itu bisa menjadi sebab penopang terjaganya ilmu dan tetapnya ilmu di dalam diri seseorang. Jadi semakin ilmu itu diamalkan, maka akan semakin kuat gitu hafalan dia. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala seperti itu. Ketika ditanya kenapa hafalanmu bisa sangat kuat sekali, maka beliau berkata, aku tidak mendapatkan satu hadis kecuali aku sholat dua rakaat terlebih dahulu. Jadi itu yang bisa membantu untuk semakin paham dengan ilmu, semakin ilmu itu terjaga di dalam diri kita. Seperti itu. Kama anna adamal amal muda'atun lidiya'il ilmi wa nisyanihi. Sebagaimana juga kalau kita tidak beramal, maka itu bisa menjadi sebab ilmu itu hilang dari diri kita. Ilmu itu bisa hilang dari diri kita kalau kita tidak beramal. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, kunna nasta'inu ala hifdil hadis bil amal bihi. Kami nasta'in, meminta pertolongan untuk menghafal hadis dengan mengamalkannya. Wa kunna nasta'inu ala talabihi bisawm, dan kami meminta pertolongan untuk mencari hadis dengan saum. Supaya apa? Supaya semakin mantap hafalannya gitu ya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inni la ahsibul abda yansal ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha. Sesungguhnya aku mengira, aku menyangka dan aku yakin bahwa seorang hamba yang lupa kepada ilmu yang telah dia ketahui itu dengan sebab apa? Kesalahan yang dia kerjakan. Dengan sebab apa berarti? Bermaksiat. Khati'ah, kesalahan. Maqad kana da'bus salafis salih al-amalu bil ilmi, dan kebiasaan para salafus salih adalah mengamalkan ilmu. Ya, wa bidzalika hazu qasabatis sabaq wa burika fi ilmihim. Oleh sebab itu mereka lebih terdepan daripada kita, dan ilmu-ilmu mereka pun diberkahi. Ilmu-ilmu mereka pun diberkahi. Oleh karena itu Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala, nah ini seorang tabi'in. Abdurrahman As-Sulami seorang tabi'in. Haddatsana alladziina kanu yuqri'unana annahum kanu yastaqri'una minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil yang tadi kita sebutkan, bahwa mereka tidak mengamalkan, tidak mempelajari 10 ayat sampai mereka menghafal dan mengamalkan kandungan ayat tersebut. Wa ta'allamna al-Qur'an wal amal jami'an. Maka kami belajar Al-Qur'an dan beramal sekaligus. Jadi bukan dihafal dulu Al-Qur'annya 30 juz baru diamalkan. Kalau di zaman para sahabat seperti itu. 10 ayat dihafal, diamalkan, baru pindah ke ayat yang lainnya. Wa tarkul amal bil ilmi ala qismain. Kata muallif rahimahullahu taala, dan meninggalkan amal itu ada dua macam. Yang pertama, tarkul i'timar bil wajibat asyariyah
wa tarkul intiha anil muharramat asyariyah. Yang pertama adalah dia meninggalkan perintah-perintah yang wajib seperti sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Kemudian meninggalkan larangan, ya, bukan meninggalkan, dia mengerjakan larangan-larangan yang diharamkan dalam syariat. Maka kata mu'allif fahadza kabiratun minal kabair. Dan ini termasuk dosa besar. Dia sudah tahu ilmu tentang sholat, kemudian dia meninggalkan sholat, berarti dia meninggalkan kewajiban. Maka ini adalah dosa besar. Dia sudah tahu hukum riba, tetapi dia masih kerja di bank konvensional. Maka ini termasuk dosa besar. Padahal dia sudah tahu ilmunya gitu ya. Sudah tahu ilmunya kalau ini tuh tidak boleh. Tetapi tetap dia kerjakan. Wa alaihi tahammulul ayat wal ahadits al mutawaidah min tarkil amal bil ilmi. Dan dia termasuk kepada ancaman di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman orang yang meninggalkan amal karena ilmu. Jadi kalau kita meninggalkan sholat karena kita meninggalkan kewajiban, maka ini termasuk dosa besar. Kemudian yang kedua, al-qismus tsani tarkul mustahabbat wa tarku ijtinabil makruhat. Wa fahada qad yadummu lakin la yadkhulu fi ahadisil wa'id. Yang kedua, dia meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Dia sudah tahu hukum puasa Daud, tapi dia tidak mengerjakannya. Dia sudah tahu puasa Syawal, tapi tidak mengerjakannya. Kemudian kalau meninggalkan yang dimakruhkan, apa contohnya yang dimakruhkan? Bisa. Seperti duduk makan sambil bersandar. Nah, ini makruh gitu ya. Tetapi tetap ketika makan dia tetap bersandar karena nikmat gitu. Nah, ini makruh. Fahadza qad yudammu, dan ini terkadang bisa tercela gitu. Tetapi tidak sampai kepada hadis ancaman gitu. Tapi dia tidak diancam. Hanya sampai kepada derajat makruh saja. Illa, kecuali annal alim wa talibal ilmi yan bagi lahuma al muhafadzah ala sunan. Kecuali bahwasanya orang yang alim dan orang yang belajar ilmu wajib bagi keduanya untuk senantiasa menjaga kepada hal-hal yang sunnah. Mentang-mentang sunnah kita tinggalkan. Jangan seperti itu. Terlebih kita penuntut ilmu, sudah tahu ilmunya. Karena adanya sunnah ini untuk dikerjakan, bukan untuk ditinggalkan. Kan cuma sunnah aja, nggak apa-apa, nggak dikerjakan juga. Bukan seperti itu. Karena kita sudah masuk ke ranah penuntut ilmu. Tidak layak bagi kita untuk tidak menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajtinabil makruhat. Kemudian juga meninggalkan hal-hal yang makruh, yang dibenci. Qala Ibnu Jauzi, yang terakhir rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, wal miskin kullal miskin, dan yang miskin sangat miskin, atau yang kasihan sama sekali kasihan. Man do'a umruhu fi ilmin lam ya'mal bihi, yang waktunya habis, umurnya habis untuk menuntut ilmu yang tidak dia amalkan. Menuntut ilmu 30 tahun tapi tidak diamalkan. Kasihan gitu ya, sudah capek-capek menuntut ilmu tapi tidak diamalkan. Fafatahu ladzatud dunya wa khairatul akhirah. Sudah terlewat dari dia kelezatan dunia karena menuntut ilmu itu capek gitu ya. Kemudian kebaikan akhirat juga luput dari dia. Sudah capek-capek mendapatkan pahala, ternyata tidak diamalkan. Kasihan gitu ya. Faqaddima muflisan ma'a quwwatil hujjati alaihi, maka dia menjadi orang yang bangkrut padahal hujjah telah tegak
kepada dia. Ini diriwayatkan ada dalam kitab beliau dalam Sayyidul Khatir. Nah, wallahu taala a'lam, ini yang bisa kami sampaikan.